Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, di Ramadan ini kita masih membahas tentang merindu Ramadan. Ya. Karena kenapa kita merindu Ramadan? Karena Ramadan itu punya pesona. Atau pesona Ramadan yang kemudian kita menjadi rindu dengan Ramadan. Nah, ada buku yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh yang ada di buku saya ini. Ini sebenarnya ringkasannya ya. Saya dalam 1-2 kali pertemuan akan mengutip materi ini karena memang kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa ibadah yang benar ya. Nah, Ustadz Asep, poin-poin yang akan saya kutip itu ayat-ayatnya ada di surat Al-Baqarah 183. Supaya Ustadz Asep membuka dengan membaca ayatnya dulu ya. Tidak apa-apa kita baca dari 183 sampai dengan 185. Poin-poin yang ada di Al-Baqarah ini akan saya jabarkan dalam bentuk sub-sub tema ya. Poin-poin yang akan kita gali. Sudah ditemukan Ibu Bapak? Ya. Mangga Ustadz Asep. Surat apa? Ayat 183 sampai 185 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, Ibu Bapak, dari ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Asep, saya mengambil satu judul di buku ini adalah Mustahabbatus Siyam wa Makruhatuhu. Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa dan yang dimakruhkan.
Apa saja hal-hal yang disunnahkan? 1. Yustahabbul lis-shaim ayyura'i fi siyamihi al-umurat taliyah. Sunnah bagi orang yang berpuasa menjaga sunnah-sunnah berikut. 1. As-sahur. Sahur. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi biasakan kita sahur. Ya. Lalu yang kedua, takhirus suhur. Mengakhirkan waktu sahur. Jadi yang pertama sahur. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada walau bijur ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, takhirus suhur. Yang kedua mengakhirkan. Jadi sahur yang bagus itu yang mendekati subuh. Kan zaman dulu mah geningan Nah, generasi senior mah zaman aki, nini sahur teh jam 1. Ih sok. Ya, aya teh nu ngalami jahur jam 1. Nah, itu zaman dulu ya. Ternyata sekarang kan makin banyak pemahaman. Justru sahur yang bagus itu yang mendekati subuh. Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah, kami sahur bersama Rasul. Thumma qumna ilas shalah. Selesai sahur, kami melaksanakan sholat subuh. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Berapa jarak dari selesai sahur sampai adzan subuh itu berapa jaraknya? Kalau sekarang mah kan pakai menit. Waktu itu mah kan belum ada menit. Maka khomsina ayatan. Kalau kamu baca Quran sekitar 50 ayat. Berarti 50 ayat itu tergantung yang macana. Bagi Anda yang mau belajar 50 ayat teh tiba da isya. Ya kan 50 ayat teh. Ya tentu saja 50 ayat standar para sahabat. Nah berarti teman-teman 10 menit sebelum azan sudah beres. Nah kemudian ada istilah imsak. Saya berulang mengatakan sebenarnya tidak boleh makan, minum dan yang lainnya itu pas azan. Ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Ya. Jadi afdolnya 10 menit kurang lebih sebelum azan beres. Berarti sudah mepet ke subuh. Nah kalau sekarang azan subuh jam, nah beda hari Ramadan memeni apa? 4.40 ya kan? Kalau di luar Ramadan 4:30. Nah hari maghrib Ustaz jam berapa sekarang? 18. Tuh, menit 11. Ini detil gitu kan. Kalau di luar Ramadan, kalau di luar Ramadan, Bu, hari maghrib jam berapa? Jam 6-an lah. Jam 6-an lah. Nanti juga kedengaran. Ramadan mah. Bu, maghrib jam seberapa? Jam 18 lewat 11. Jam genep lewat 11. Kita bilang teh, lewat 13. Lewat 11. Padahal cuma beda 2 menit itu dipersoalkan. Ramadan mah kan. Hari di luar Ramadan mah jam sabaraha? Jam genep lewat 13. Hari Ramadan lain lewat 11. Hitungan pisan. Nah jadi memang sunnahnya itu sahur. Kemudian mengakhirkan sahur. Yang ketiga, takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Ini sunnah nih, saya lagi cerita sunnah-sunnah. Fayustahabbul lis-shaim takjilul fitr, mata tahaqqaqa ghurubus syams. Sunnah
bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka saat ghurubus syams, saat ngong adzan. Jadi ingat, menyegerakan teh bukan kemudian 5 menit lagi udah minum. Mama, kau udah minum? Segerakan berbuka. Jadi menyegerakan itu hatta mata tahaqqaqa ghurubus syams. Ketika benar-benar terjadi ghurubus syams, yaitu adzan maghrib, bersegera gitu. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka tidak bagus kalau misalnya ibu bapak waktu taraweh lemes, iya masih kering gitu. Teteh, insya Allah teteh kiat sampai jam 10. Itu teh butut. Butut nggak bagus ya. Itu menzolimi diri. Jadi begitu ngong adzan buka. Kata Nabi, ma'ajalul fitra. Orang itu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jangan ditangguhkan ya gitu. Nah, yang keempat, yang pertama as-sahur, yang kedua takhirus suhur, yang ketiga takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Yang keempat al-iftaru ala rutobat, berbukalah dengan rutob itu kurma. Itu diilustrasikan juga dengan buah. Jadi buka yang bagus itu yang tidak disentuh api. Tidak disentuh dengan kan rutob itu lupa kamari umroh teu mawa padahal bawa meureun 3 kintal mah bagikeun hiji ewang. Dah lupa sugan teh moal ngabahas ini. Jadi ente atuh ahad depan mah kan kamari umroh nage. Aduh mun inget bahas ieu mah bahwa 3 kintal mah tuh saon gitu saal. Jadi rutob. Jadi dengar ya teman-teman, tanya dokter gizi. Ya. Buka yang bagus itu Nabi memulai dengan minum. Min ma'in fa'ilna, dengan air. Setelah air, yuftilu ala rutobat qabla ayusal. Beliau mengambil beberapa kurma. Ada riwayat yang menyebutkan 1, 3. Itu udah cukup. Anda makan 1 kilo. Ya kan? Karena cenah 1 mah gak kerasa. 3 nanggung banget. Ya? Nah, ibu, berarti dengar sayang, yang bagus itu Anda berbuka bukan dengan kolak. Karena kolak itu kena api. Kena dikasih gula. Kalaupun mau di rumah tidak ada kurma, coba buah. Misalnya semangka. Itu kan tidak kena. Semangka natet. Jangan dibikin sop buah. Enggak nyunah. Denger ya, rutobat. Jadi gini, al-iftaru ala rutobat. Jadi rutobat itu buah yang belum disentuh dengan apapun. Tidak disentuh dengan api, tidak bersentuhan dengan api, tidak bersentuhan dengan gula, tidak bersentuhan dengan susu. Itu benar-benar rutob itu murni dipetik. Original. Tah gitu. Itu sunnahnya. Jadi biasakan berbuka itu dengan misalnya nggak ada kurma rutob yang itu adanya misalnya buah aja, semangka misalnya, pepaya, melon misalnya, itu yang bagus. Minum dulu, minum. Nah, kalau ada kurma, makan kurma.
Itu sunnah. Yang wajib itu gorengan. Ustadz Asep nih ruas. Yang wajib itu gorengan. Itu mah fatwa orang Indonesia. Dan itu satu-satunya fatwa yang ada di muka bumi. Bahwa yang wajib itu dengan goreng. Yang sunnah itu dengan kurma. Makanya kalau dalam buka bersama di hotel, di kantor, di situ ngajajar aya buah, aya korma, aya gorengan, saya berani jamin orang Indonesia akan mengambil yang wajib dulu. Baru yang sunnah ya. Jadi teman-teman biasakan saum itu ibadah, maka jalani dengan cara yang benar sesuai contoh Nabi dan sesuai dengan anjuran kesehatan. Minum, ambil buah. Bukan kolak sayang. Bukan. Karena kolak itu bukan rutob. Karena kolak itu kan sudah jati diri aslinya tuh hilang. Ya kan, kalau sok bikin kolak pisang, jati dirinya udah hilang. Gus aya gula, gus aya cai pati, gus aya wah gitu. Dia bukan aslinya gitu. Jadi kalau mau pisang, pisangnya jangan dipakai apa-apa. Anda makan buah pisang. Kalaupun mau, misalnya pisang yang di yang diselai kumaha. Jadi Bu, saya bukan ahli nutrisi. Bapak Ibu tanya dokter gizi. Da buka teh bukan dengan kolak. Minum. Karena kita ini mengalami dehidrasi. Ini jelas-jelas. Ya, jelas-jelas di sini bahwa beliau jur'atim min ma'in, minum air bening. Anda mah kopi, teh manis, kopi kekinian, katanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi mah jur'atim min ma'. Beliau minum air bening, ya, jur'at beberapa tegukan. Lalu beliau tamarot, ya, wa antakuna witron. Beliau mengambil beberapa butir kurma berjumlah ganjil 3, 1. Tapi tak terceritakan Nabi 13. Tuh enggak terceritakan. Jadi selalu hadis nanti 1, 3, 1, 3. Kan Anda memucan 17. Nah kan 15. 16 tenyunna. 17. Belum kenyang 18 tenyunna. 18. Setengah kilo. Nah jadi Bu, sok bisi Anda gak percaya tanya. Dan Nabi itu setelah Setelah ala rutub qabla ayat fa illam takun rutubat fa ala tamarat fa illam takun. Jadi beliau itu setelah minum beberapa teguk, kalau ada beliau memakan kurma. Dan setelah itu beliau tidak langsung makan berat, tapi sholat. Tapi kan ibu mah masih liur, tertelong. Kalau belum sanggup, Allahu Akbar, masih kekelayangan. Tapi bagi Anda yang kekelayangan begitu juga Allah Maha tahu ya, kalau perut Anda itu memang bukan tipe yang bisa ditolerir ya. Tapi percaya ke saya Bu, kalau kita ngikutin anjuran Nabi ini benar-benar sesuai dengan anjuran kesehatan ya. Anjuran kesehatan. Lalu yang kelima, ad-du'a'u indal fitri wa athnas siyam.
liqaulihi salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Yang kelima, doa ketika berbuka. Doa ketika berbuka itu, Bu, boleh dua. Boleh dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insya. Boleh itu. Atau boleh juga Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang mengatakan Allahumma lakasumtu teh doif. Ibu, karena ini doa bukan untuk ibadah mahdoh. Sebenarnya sekiranya ibu baca doa Allahumma lakasumtu juga nggak masalah. Kalau misalnya Ustadz Asep doa Allahumma lakasumtu tidak hafal, apalagi dhahabad dhama'u tidak hafal, minimal bismillahirrahmanirrahim. Karena ada yang gini, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak hafal buka doanya, Pak. Oh, jadi saya tidak hafal doa berbukanya, jadi saya nggak puasa aja gitu. Jadi sebenarnya cukup dengan bismillah. Karena Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik, mulia, agung seperti berbuka puasa itu ibadah, lalu tidak dibarengi dengan bismillah, maka sungguh terputus dari keberkahan. Jadi minimal bismillah. Kalau ibu hafal dhahabad dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, boleh. Kalau ibu hafalnya Allahumma bariklah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu juga boleh. Nah, terus, Bu, ini ada momentum yang sering kali lupa. Begitu saya selesai baca dhahabad dhama'u, ya, terus saya minum, terus saya makan kurma. Please sisihkan waktu 1 menit, 2 menit. Ya Allah, solehkan diri saya, solehkan keluarga saya, solehkan anak-anak saya. Itu tahu nggak? Momentum doa mustajab. Jadi jangan langsung hajar dengan makanan. Paham, Bu? Jadi ibu teh kan kita. Kan udah haus nih. Minum. Coba duduk aja sejenak. Ibu mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi tuh kudu panjang-panjang, singkat gitu. Atau misalnya ibu ningali salaki, ningali suami ya. Ya Allah, solehkan suamiku ya Allah. Ternyata suami ini kan ngadoa, solehkan istriku ya Allah, solehkan istriku ya Allah. Jadi masing-masing merasa pasangannya teh soleh. Papelong-pelong gitu. Si istri menatap suami, suami menatap istri. Dua nana ngadoa dina hate. Ya Allah, solehkan orang ini ya Allah. Sesoleh-solehnya. Ternyata si istri ge solehkan ya Allah. Jadi kadang suami istri itu suka menganggap masing-masing pasangan itu soleh. Si istri menganggap suami itu nggak soleh, belum soleh. Si suami apalagi menganggap istrinya ini belum soleh juga. Sok saling doakan, Pak. Saling doakan. Iya, ini seringkali kita lupa loh. Ada satu momen setelah kita berbuka itu mustajabud doa. Tapi biasanya kita menganggap mustajab doa itu ketika puasa. Iya benar itu ketika puasa juga ya. Kita nih sekarang lagi puasa ya Bu ya. Sok kayak tos sholat seueur doa, banyak berdoa, Tapi ada momentum sebenarnya beberapa menit setelah kita berbuka itu biasakan ngadoa. Ya ibu tidak harus kemudian sampai 4 jam. Anak suami teh narungwan, ibu teh kieu. Istri teh suami teh kieu, anak kieu, si mamah kalah ka ngadoa gitu. Maksudnya ngadoa yang singkat aja. Kan 30 kali buka, nya 1 menit. Hari pertama ngadoakeun keluarga, hari kedua ngedoain orang tua, hari ketiga ngedoain anak-anak,
Hari keempat ngedoain, ya Allah beri hamba sehat yang panjang, umur yang panjang. Titipkan ya doa sehat yang panjang. Nah umur panjang beri gering. Nyatu mendingan panjang umur bari sehat, bener nggak? Nah jadi kedah ngadoa apa? Ya Allah panjangkan sehat saya. Panjangkan umur saya. Karena kata Nabi, kenapa kita kudu minta panjang umur? Karena kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, wahasuna umur nate panjang, soleh nage panjang. Tah, apalagi sehat nage panjang. Ya, kan indah Bu, umur panjang, sehat na panjang, soleh na panjang. Wih, dahsyat gitu. Ya, nah jadi titip al-iftar, ad-du'a indal fitri wa asna isyam, wa asna usyam, doa ketika berbuka dan saat berpuasa. Jadi ternyata momentumnya saat kita berpuasa, itu momentum terbaik untuk berdoa. Saat berbuka, itu momentum terbaik untuk doa. Nah, saya yakin di sini rata-rata berdoa saat berbuka. Ya, bahkan 5 menit sebelum buka sudah begini kan? Nggak doa we. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. 4 menit deh. Zahabad doma'u wabtalad. 3 menit deh. Zahabad doma'u. Padahal begitu. Plep, Anda berbuka. Itu teh Bu, rasanya tuh beda loh. Jadi rasa bahagia, rasa nikmat. Nah di saat itulah Anda berdoa. Paham ya? Kebayang gak sama Ibu? Bapak ya? Minum. Wah tuh Bu, air dingin teh nikmat kan gitu. Mau air hangat, mau air dingin tidak ada dalilnya ya. Kumaha kebiasaan. Kan nanya apa air dingin apa air hangat. Hadisnya cuma mengatakan ya keheula. Nah naon ge? Apapun kudu ada dalil ya. Nah hasawatin min ma, meneguk beberapa tegukan air. Nah airnya teh tidak disebut hangat, dingin. Hanya yang namanya ma itu pasti air murni. Tidak pakai gula. Tidak pakai teh. Tidak pakai kopi. Tidak pakai kopi susu. Maun itu air murni. Ya, air mineral. Catat itu. Nah gitu. Nah setelah itu berdoa beberapa menit. Nah itu seringkali banyak yang lupa ya. Saya juga kadang lupa kok mau ningali gorengan atuh. Nah yang keenam, al-iktsaru minas shadaqat wa tilawatul Qur'an. Memperbanyak sedekah, baca Quran, dan seluruh amalan-amalan mulia. Jadi yang keenam, al-iktsaru minas shadaqati, memperbanyak sedekah, wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wasairu a'malil birri, dan seluruh amal-amal kebaikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Ramadan itu kata sahabat, karena Rasulullah ajwadun nas bil khair, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Hatta yalqahu Jibril, sampai Jibril menemuinya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril pun turun setiap bulan Ramadan tadarus Quran. Jadi dalam hadis ini Nabi ajwadun nas bil khair, rajin bersedekah. Ibu, sedekah itu kalau ada yang dengan uang, dengan tenaga, ya kan? Gitu. Pokoknya mah sedekah dengan apapun yang kita bisa. Dan Jibril sengaja, wa kana Jibril yalqahu, Jibril menemuinya. Fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nah, tadarus aslinya teh gini, tadarus tehnya. Nah, tadarus itu saya baca
Ustadz Asep baca, saya ulangi. Kalau ada yang salah sama Ustadz Asep dibenerin. Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan, tapi nggak pakai ini, pakai hafalan. Hese lah ibu mah hese. Nah, pakai ini. Jadi malaikat Jibril membacakan, Nabi mengulangi. Malaikat Jibril membacakan, Nabi mengulangi. Dan itu disusunlah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu di bulan Ramadan. Anda tahu kan, Quran itu kan turunnya nggak kayak begini, nggak langsung kayak begini. Al-Alaq dulu, Al-Mudathir, Al-Muzamil dan seterusnya. Selama 23 tahun. Nah, 3 tahun kurang lebih sebelum Rasulullah wafat, malaikat Jibril itu intensif datang tiap Ramadan dan membaca sistematika Al-Quran seperti sekarang ini. Jadi susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya sampai dengan An-Nas. Itu bukan ide Nabi, tapi memang Jibril tadarus. Yudari suhul Quran di sini. Tadarus itu memang aslinya harus ada yang faham, lalu ada murid yang kemudian sekiranya ada yang salah dibenerin. Kalau saya tadarus dengan Ustadz Asep, maka dipastikan Ustadz Asep yang membaca. Saya dengar, saya baca. Ustadz Asep ngebenerin. Karena kan kalau Ustadz Asep mah sudah dapat sertifikasi tilawati. Ustadz Aam kan nggak punya. Nggak usah ngetawain, biasa we atau. Ya Allah. Setiap orang tuh ada kemampuan beda-beda, ya. Nah, jadi Ustadz Asep punya sertifikasi tilawati. Ustadz Aam kan nggak punya, maka saya belajar. Nah, tapi kalau bicara tafsir, ya Ustadz Aam punya. Kalau tafsir ya, maka Ustadz Aam nulis tafsir Al-Hikmah. Artinya setiap orang tuh kan Bu, membaca tafsir, maksudnya kitab-kitab dengan tilawah itu dua ilmu yang berbeda. Kalau tilawah mah ilmu qiraah, ya itu ada ilmunya. Ya saya kudu belajar ke Ustadz Asep yang sudah punya sertifikasi. Maka kalau tadarus, jelas Ustadz Asep jadi guru saya. Tapi kalau tafsir, nah jadi ya begitu ya. Jadi kita mau tidak mau harus mengakui ilmu siapapun, ya kan? Saya kalau sholat duhur dan asar, saya berani jadi imam. Cok, duhur asar saya selalu berani jadi imam. Karena itu tidak dibutuhkan ilmu tilawati. Ya, benar gak? Begitu komat, ke depan saya. Pede. Nah, tapi begitu maghrib isya subuh, ya, bukan saya utamakan guru-guru saya dalam baca Quran. Ayah Ustadz Asep ya Ustadz Asep, ayah Ustadz Ibnu ya Ustadz Ibnu, ayah Ustadz Ihsan ya Ustadz Ihsan gitu. Kenapa? Ya kita mengakui kapasitas bacaan. Walau bagaimanapun kalau saya baca, mungkin bacaan saya lebih banyak yang salah dibanding dengan Ustadz Asep. Tapi Ustadz Asep di depan guru nama aya nu salah. Di depan gurunya. Namun di depan muridnya benar semua dia. Kan gitu. Ya kan guru gitu kan. Nah saya, Bu. Ya kan gitu ya. Ustadz Asep, guru saya salah we. Salah. Dia di depan guruna salah Asep. Nah gitu cek guruna. Gitu enggak sih? Kullu dzi ilmin alim. Kalau ada orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Itu mah sunnatullah. Itulah makanya kita tidak perlu takabur dengan keilmuan kita. Kenapa? Ya saya bilang, ya teman-teman di Percikan Iman di yayasan tuh jauh bacaan Qur'annya lebih bagus dari saya. Maka saya tahu diri. Sekali lagi kalau duhur dan asar saya ke depan. Minimal yang merasa yang paling tua kan gitu. Tapi begitu maghrib isya subuh ya saya agak belakangan datangnya. Wah, clear, kusada amanah. Saya kita kan, oh, gitu kan. Ya.
Artinya apa? Ini pelajaran untuk bapak-bapak di DKM yang ada di rumah. Anda teh kudu tahu diri. Kalau ada yang lebih muda dan bacaannya bagus, biarkan dia jadi imam. Karena mohon maaf, kadang ada di masjid, karena beliau dituakan. Saya juga dituakan. Karena saya dituakan, kalau maghrib pasti Ustadz Asep bilang, "Mangga Ustadz." Enggak, Ustadz saja. Kalau Isa, ada Ustadz Ihsan, "Mangga Ustadz." Ente, Ustadz Ihsan we. Saya tahu diri. Nah kadang-kadang, enggak, saya ceritakan hal ini, karena ada sejumlah masjid, imam nate sebenarnya tidak punya kapasitas. Ada orang muda, tapi karena beliau sesepuh, maju. Bari bacaan nate. Sampai iya teh naon sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, Gus amin deh. Dalam hati saya, emang nggak ada yang muda gitu kan? Ternyata beliau disepuhkan. Nah, jadi para sesepuh, dengar baik-baik. Kita ini kudu ngasih kesempatan pada anak-anak muda yang lebih bagus bacaannya, silahkan. Gitu. Coba ibu bapak sholat maghrib isya subuh. Nyaris saya tidak pernah jadi imam. Kecuali tidak ada ustadz yang tersertifikasi. Misalnya di belakang saya ada Pak Ilham, Abah Engkon, Abah Jenal, Aam tuh ke depan datang. Aam jelas, ya kan? Karena beliau-beliau kan tidak tersertifikasi. Saya juga enggak, tapi saya berani ngadu lah gitu. Ya kan ari jeung nu kieu mah. Tapi ari ada Ustadz Aan, ada Ustadz Asep, ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Rohman, Ustadz Ibnu, ya aku mundur teratur. Artinya apa? Ya sudah, beliau-beliau itu kapasitas bacaannya lebih bagus dari saya. Anda akan lebih nyaman diimami oleh ustadz-ustadz yang bagus bacaannya ketimbang oleh Ustadz Aam. Gitu. Walaupun mungkin mereka bilang, "Ustadz we, kamu we. Kamu we." Nah gitu ya. Tapi itu mah biar jadi catatan bagi teman-teman yang ada di DKM. Karena saya sering datang ke masjid maghrib gitu ya. Kok ini bacaannya kayak gini, ternyata ya beliau disepuhkan. Tapi padahal saya tahu ada anak muda yang sebenarnya bagus bacaannya. Oke, yang keberapa itu teh? Yang ketujuh, al-ijtihadu fi sholatil lail. Bersungguh-sungguh sholat malam. Al-ijtihad itu sungguh-sungguh fi sholatil lail. Untuk sholat malam. Nah, di buku ini cuma disebut sholatul lail. Itu umum. Jadi kalau bapak ibu melakukannya sebelum tidur dan itu di bulan Ramadan namanya tarawih. Jadi tarawih itu sholat 11 rakaat yang Anda lakukan sebelum tidur. Tarawih. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau yang 11 itu dilakukannya diawali tidur dulu namanya tahajud. Jadi saya sudah sholat isya tidur. Jam 3 saya bangun. Sholat 11 rakaat. Apa? Tahajud. Tapi itu di bulan Ramadan. Ya tahajud namanya ijtihad fi sholatil lail. Tapi kalau selesai sholat isya saya sholat 11 rakaat itu namanya tahajud gitu. Ngetes. Nah itu namanya tarawih. Nah tarawih ini teman-teman bisa dipecah. Misal saya tarawih 8 rakaat tidur. Nanti pagi-pagi bangun 3 rakaat. Boleh. Ya. Ya pagi-pagi maksudnya sebelum sahur. Bukan, untung datanya disangkan teh duhanya. Jadi saya ulangi ya, Anda mah kudu jelas saya ngomong teh. Saya tarawih 4 rakaat. Misalnya tidur tah. Sebelum sahur saya sholat 7 rakaat. 4 rakaat dan 3 rakaat. Paham? Boleh juga
sebelum tidur saya 4 rakaat, 4 rakaat. Nanti tidur. Sebelum sahur 3 rakaat. Boleh. Jadi itu sebenarnya yang 11 itu boleh dipecah-pecah. Tidak harus full. Atau misalnya gini, selesai sholat tarawih, selesai sholat isya, saya 2 rakaat. Tidur. Nanti sebelum sahur, sebut saja saya bangun jam 3. Nah, saya 11 rakaat. Seberapa? Baru 2 kan? 9 rakaat. Berapa? 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru 3 gitu. Boleh. Jelas, Bu? Nah, yang sering jadi pertanyaan, kalau udah tarawih boleh tahajud enggak? Begini, itu dalam buku-buku fikih ada 2 pendapat. Anda nanya ke ustadz manapun pasti merujuk pada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau sudah tarawih nggak perlu tahajud. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, tapi jangan ditutup dengan witir. Anda tarawih 4 rakaat, 4 rakaat, salam kan, bobo. Bangun jam 3, terus Anda tahajud 4, 4, 3. Itu boleh. Merujuk ke hadis yang umum dengan memperbanyak qiyamul lail. Tapi tidak ditutup dengan Ada juga yang saklek. Pokoknya kalau sudah taraweh nggak usah tahajud. Kalau mau pilih taraweh apa mau tahajud. Paham ya? Misalnya, saya mah tidak taraweh, engkewe tahajud. 4, 4, 3. Atau boleh 2, 2, 2, 2, baru 3. Sebenarnya sholat taraweh itu boleh. Sholatul laili mathna mathna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 3 rakaat. Boleh juga 4 rakaat. Kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Gitu ya. Intinya adalah bersungguh-sungguh di sholat malam. Terserah ibu mau ngambil pendapat pertama, yaitu kalau taraweh berarti tidak tahajud. Kalau tahajud berarti tidak taraweh. Mau ngambil pendapat itu boleh. Atau mau ngambil pendapat tarawehnya jangan ditutup dengan witir. Nanti tahajud gitu. Paham? Dan itu teh Bu, dibaca di buku apapun merujuk pada 2 pendapat itu. Dan yang berpendapat itu bukan orang abal-abal, para ulama-ulama besar. Ya, gitu. Nah, kalau itu kembali kepada memperbanyak sholat itu, Pak. Jadi memperbanyak sholat yang sifatnya tidak terbatas itu. Gitu. Makanya itu masuk dalam ranah pendapat kedua yang 4 nanti diselingi dengan tahajud. Tapi ada juga ya langsung semua. Nah, hanya sekarang seperti di Masjidil Haram itu sudah ke 11 sekarang. Ya. Ya. Gitu. Ya. Oh, sholat tarawih dilakukan. Nah itu mah Ustadz Asep yang harus jawab. Jadi gini, mungkin ada enggak bacaan Quran ya yang dilakukan, maksudnya bacaan Quran. Oh gitu, di ayun-ayun. Oh mendayu-dayu ya. Ada Ustadz bacaan Quran yang mendayu-dayu gitu? Ya. Iya namanya. Iya kan? Gimana Ustaz? Ada qiraat yang? Ada qiraatnya. Mungkin tergantung kita aja Bu apa? Tergantung keikhlasan kita ketika menjadi makmum Bu. Oh. Kita aja kembali. Paham maksudnya? Jadi gini kata Ustadz Asep yang paham tentang macam-macam bacaan. Memang ada bacaan Quran yang mendayu-dayu. Nah, beliau katakan, tinggal keikhlasan sebagai makmum. Mau nggak? Bismillah. Mendayu-dayu, ya. Cek Anda teh, orang makmum mendayu-dayu. Aku mah senang na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, urang mah resep nu kitu. Atuh pindah masjid we atuh nih. Hese-hese teuing ya.
datang ke sini ke Masjid Peradaban. Nah, jadi memang betul. Kalau misalnya kita merasa model bacaan, jadi bukan salah bacaan, ya. Kayak lagam musabakoh tilawatil Quran kan. Saya maaf ya kalau saya salah misalnya. Bismillah. Sok bayangkan jadi imam taraweh. Qad aflahal mu'minun alladzina. Salah ente. Misalnya itu model mendayu, bacaan saya salah, tapi itu model mendayu. Tapi kalau dibacakan oleh orang yang ahlinya salah nggak? Nggak salah. Persoalannya Anda mau nggak dengan gaya begitu? Kalau Anda mau, sok bermakmum. Kalau nggak mau, cirian pindah ke masjid anu kira-kira tidak mendayu-dayu, bener nggak sih? Iya, tong riwe hirup mah, ya betul nggak? Nah gitu teteh, jadi ngalih we masjidnya lah ada. Komo di Bandung mah, atuh komo di Antapani masa RTT opat atau masjid teh. Nah jadi artinya kembali jawaban Ustadz Asep, memang model bacaan Quran itu banyak Ustadz ya, sangat banyak gitu loh. Ya, langgam itu banyak dan tidak salah, tergantung konteksnya. Urusan Anda suka atau tidak ya balik pada selera. Tapi lihat wajah-wajah kayak gini malah pasti senang anu maca nanti juga Ustadz ACP anu tek gitu ya. Nah gitu. Oh ini mah witirnya didahulukan, tahajudnya belakangan. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi sahabat Abu Bakar mah witir dulu, baru nanti tahajud. Dan Nabi membolehkan. Kalau Umar bin Khattab mah langsung saja bangun langsung 11. Ya, jadi kata Nabi kepada Abu Bakar, kamu tuh orang yang hati-hati. Nabi kepada Umar bin Khattab mengatakan, kamu itu orang yang bersemangat dan penuh optimisme. Jadi dua nana gelares. Betul. Jadi ibu misalnya, saya takut nanti tertidur, minimal saya witir. Nah, witir dulu, bangun tahajud. Ya. Yang tidak boleh dan tidak boleh dibiasakan, wa yakrahun nauma qablaha. Anda tidur sebelum sholat Isya. Kan ayah bu, iya ada orang yang gini, tidur jam 8, sengaja nggak sholat Isya, biar ada keinginan kuat, jam 3, jam 2 teh bangun, Isya terus tahajud. Nah ini nggak boleh. Wa yakrahun nauma qablaha, makruh kita tidur sebelum sholat Isya, kecuali sesekali karena kita kecapean, itu lain soal. Tapi memprogramkan diri itu tidak boleh, ya, gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ya. Al-i'timar, disunnahkan mengutamakan umroh di bulan Ramadan. Umrotun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Jadi bu, umroh di bulan Ramadan itu memang lebih afdol dari umroh di luar Ramadan. Makanya kami di Percikan Iman itu rutin ada umroh Ramadan. Pertengahan Ramadan nanti ada akhir Ramadan di Percikan Iman itu. Namanya program Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir sampai dengan Idul Fitri di sana, gitu. Ya. Dulu waktu belum ada Masjid Peradaban, ada saat saya program Ramadan umroh teh. Tapi setelah ada masjid ini, ya yang umroh Ramadan saya serahkan ke ustadz-ustadz yang lain. Jadi mohon doa, kami ada 2 grup di bulan Ramadan nih, pertengahan Ramadan tanggal 10 Ramadan sama tanggal 19 Ramadan. Kalau yang 19 Ramadan tuh pulangnya Idul Fitri. Ya. Kalau yang 10 Ramadan ya itu mah program normal biasa pertengahan Ramadan. Karena memang di saat Ramadan itu masjid mirip haji.
Jadi kalau Anda ingin merasakan bagaimana padatnya Masjidil Haram saat haji, ya umroh Ramadan. Padatnya luar biasa. Ya sangat-sangat padat gitu. Nah, kalau bicara kenyamanan, ya memang di luar Ramadan karena si masjid tidak terlalu penuh. Ya, tapi kalau bicara pahala, umrohnya di bulan Ramadan. Dan memang di bulan Ramadan karena seluruh dunia itu berbondong-bondong umroh di bulan Ramadan, dipastikan harga hotel dan penerbangan itu naik sampai 50%. Jadi kalau umroh itu rata-rata mahal kalau Ramadan. Ya, kenapa? Memang hotel-hotelnya mahal. Kenapa mahal? Karena semua mayoritas jamaah itu umroh. Banyak yang umroh, ya kan gitu. Nah, yang ke-9, menahan diri. Maaf, yang ke-9, menahan marah. Boleh menahan diri dari marah, sudah ada menahan marah. Ini berdasarkan hadis. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kamu puasa, hindari omongan buruk, dan bila ada yang mengajak berantem, katakan, aku puasa. Maksud aku puasa teh, ya tahan diri. Ya. Jadi kalau istri bapak ngajak berantem di bulan Ramadan, ya, bilang, mama, engke geus buka. Tunggu. Berantem na ulah ayeuna. Nah, bukan begitu Pak maksudnya. Kalau istri ngajak berantem Pak, ini soim, saya keur puasa. Gitu. Ibu, kalau suami pika keheuleuh, ini lagi puasa. Gitu. Kalau di jalan anu pika keheuleuh, ya. Supir angkot ke, "Balik, Bu." Urang saum, ke geus buka sih ya. Tingali panggih jeung urang di kebun kalapa. Nah. Saya lagi puasa, kes ya, penting. Ayo. Sami we atuh ari kitu. Jadi artinya itu 9 hal yang masuk kategori sunnah dalam berpuasa, ya gitu. Nah, kemudian ada satu bagian lagi, fil a'dzaril mubihana, al-a'dzar al-mubihah lil fitri fi Ramadan, uzur yang membolehkan orang berbuka puasa, uzur yang menyebabkan boleh berbuka puasa. Ya, subjudulnya itu uzur yang membolehkan berbuka. 1, al-maradu wal kibar, sakit dan usia tua. Marid, sakit, dan usia tua itu apa ya? Usia lanjut, ya, usia lanjut. Jadi orang yang sakit itu uzur yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Dan orang yang usia lanjut. Nah, usia lanjut tergantung fisiknya. Kayak Abah Engkon, Abah Jenal, ini usia lanjut tapi top, masih kuat puasa. Ya, tapi ada orang yang umur 60 bisa saja sudah tidak bisa puasa. Itu mereka diberi keringanan, ya, untuk tidak Jadi orang yang sakit, orang yang lanjut usia. Nah, bedanya kalau yang sakit mah harus bayar qada, tadi ayatnya dibacakan. Kalau yang lanjut usia mah bayar fidyah. Jadi orang kalau sudah terlalu tua, sudah tidak kuat puasa, itu bayar fidyah. Tapi kalau yang sakit bayar qada. Namun orang sakit yang menahun, yang tidak sembuh, ya,
Artinya tidak bisa puasa secara medis, secara kesehatan, maka dia bayar fidyah. Yang kedua, safar. Ya, safar. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadan. Dibolehkan bagi orang yang safar berbuka di bulan Ramadan, wa yajibu alaihil qada, dan wajib baginya qada. Ini merujuk pada firman yang tadi dibacakan oleh Ustadz. Ya, tadi di 184 ya, gitu. 184 185 tadi dibacakan ayatnya. Nah, jadi bagi orang yang sedang safar boleh baginya berbuka dan bayar qada. Wali qouli sallallahu alaihi wasallam, sa'ala anisyami fis safar. Ada orang yang bertanya puasa di saat safar. Apa kata Nabi? In syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kalau kamu mau puasa silahkan, kamu berbuka. Nah gitu ya. Wa kharaja ila Makkah shaiman. Nabi berangkat menuju Mekah dalam keadaan puasa fi Ramadan. Falamma balaghal kadida. Ketika sampai satu kota namanya Kadid, aftara fa aftaran nas. Beliau berbuka dan orang-orang pun berbuka. Paham maksudnya? Jadi Nabi pas pergi itu berpuasa. Tapi pas di tengah jalan, kelihatannya ini berat nih. Beliau berbuka. Bahkan ada riwayat yang mengatakan katanya, Nabi secara pribadi kuat. Tapi mun Nabi terbuka, eta nu geus lemah teh moal buka. Paham nggak? Nah jadi gini, Nabi teh di Mekah, ya, menuju dari Madinah, kharaja ila Makkah ke Makkah. Beliau puasa, tapi di tengah jalan, falamma balaghal Kadid, ada satu tempat namanya Kadid. Kalau di kita mah Arjasari, nah. Aftara, beliau berbuka. Fa aftaron nas, ya. Ini hadis Bukhari. Orang-orang akhirnya berbuka juga. Jadi dalam riwayat yang panjang ini dikatakan, sebenarnya Nabi masih kuat. Tapi ningali ya. Pak Ilham geus kakelepakan. Pak Ence, Abah Engkon masih gagah kieu. Mun Nabi enggak buka, sahabat teh segen. Maka Nabi berbuka, maka orang-orang berbuka. Jadi begini Bu, boleh Anda misalnya gini, mau ke Jogja puasa, pas di jalan teh, nah kekeleyangan kieu, salaki teh sirahna jadi asa dua, ya. Jadi suami teh kan nyetir teh jadi asa dua bayangan, padahal ibu sudah niat ke Jogja teh boleh. Boleh, Nabi itu menuju Mekah dalam keadaan puasa. Tapi di jalan beliau membatalkan. Berarti boleh kalau misalnya ya saya mau ke Jogja puasa. Pas di jalan teh, nah asa pusing, asa lemah, buka. Boleh? Boleh. Tapi boleh gini enggak? Misalnya gini, saya mau ke Jogja. Saya memang enggak sahur. Kenapa? Saya mau puasa. Sabah mau ke Jogja. Boleh? Boleh. Jadi boleh dari awal sudah menyatakan saya tidak puasa. Ya. Boleh juga nyoba kemampuan. Nyoba kemampuan. Karena buktinya Nabi berbuka. Dan orang-orang yang tadinya berpuasa berbuka juga. Nah, ada yang menarik. Ada yang menarik. Kunna nusafiru ma'an Nabi. Kami safar bersama Nabi. Ini penting nih. Walam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Orang yang berbuka tidak menegur orang yang berpuasa tidak menegur kepada orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak menegur orang yang Misalnya saya Ustadz Asep berenam, kita pergi ke Jogja, ya kan? Ustadz Asep mah di Cileunyi wae geus buka. Di Cileunyi. Nah, saya tidak boleh jegalin Ustadz kamu enggak boleh, ya. Sementara Abah Engkon kuat kene. Ustadz enggak malu sama Abah Engkon itu? Enggak boleh. Walam ya'ib.
orang yang berpuasa tidak menegur orang yang berbuka. Orang yang berbuka gini, tong lege gimana? Nabi ge berbuka, sok kuat kamu. Masing-masing we, Ustadz Asep teh lak gitu kan. Gitu kan kayak puntennya tahu ya kan? Ya kan di Cileunyi kan tahu ya. Lepet ya Pak Ilham teh kieu ya kan gitu. Kieu. Nah, selama tidak saling menegur nggak apa-apa. Jadi yang ini nih penting makanya kunna nusafiru, makanya saya bacakan dalilnya supaya kita tidak sok. Kunna nusafiru ma'an nabi, kami bersafar bersama. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaim. Yang puasa tidak menegur, menganggap salah orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak menganggap salah orang yang berarti sakwat nah gitu. Oh, eta mah salah bapak kabita. Ustadz Asep teh kan lak kan di Cileunyi teh. Ya kan gitu. Oh, tahu aja ngebul teh gini kan. Apakah tidak termasuk ngabibita? Apa ngabibita teh? Ya, menggoda orang. Terserah dah dia mah tengah goda, kamu kagoda. Kan gitu. Kata bapak teh, Ustadz ngagoda saya. Kamu nu tergoda orang mah ngikutin sunnah Nabi. Bukan. Nah, jadi karena intinya adalah sok sesuai dengan kekuatannya masing. Nah, jadi ternyata walakin, ada tadi bisyarti alla yasyiqu alaihi saumu fis safar wa in syaqqa alaihi aw adharra fal fitru fi haqqi afdal. Kalau kita safar dan sangat berat bagi fisik kita, afdal itu berbuka. Jadi jangan sampai nepi ka ngiung-ngiung di bawah ya di daerah Cirebon teh langsung asup ke rumah sakit ngiung-ngiung ya, daripada ngiung-ngiung dibawa ke rumah sakit. Fal fitru afdalu, berbuka itu lebih ya. Jadi bawa ke IGD atuh. Jadi ternyata Islam itu agama yang sangat fleksibel. Saya tidak bisa ngukur kekuatan saya dengan kekuatan Ustadz Asep. Ustadz Asep mah ka Jogja teh kuat puasa. Ari saya mah ka Cirebon wae teu kuat. Ya nggak usah disalahkan. Menurut agama itu boleh gitu loh. Dan justru jangan sampai Anda memaksakan diri. Udah jelas Anda teh kelelahan, kecapean, tos we berbuka gitu. Karena di sini ada kata-kata walakin bisyarti alla yasyiqu alaihi shaum fis safar. Ya, fa in syaqqa alaihi, kalau berat baginya wa adharra bihi, bahkan memadorotkan fisiknya, fal fitru fi haqqi afdal, maka berbuka itu lebih afdal. Termasuk yang sakit loh. Kalau saya misalnya sakit, Ari sakit gini mah mau puasa we, boleh. Karena saya kan sakitnya cuma rorombeheun kan, cuma kaki pecah-pecah kan. Kaki saya kan pecah-pecah, maklum tos umroh kan, barulah gitu kan. Nah, sakit nggak? Sakit. Kaki saya teh pecah-pecah je, teh sakit gimana? Gitu kan. Saya kuat, tapi berbuka, kuat. Beda jeung Ustadz Asep. Pecah-pecah rorombeheun tapi merasa ieu mah kudu minum obat. Nah, karena si pecah nanti memang nyelekit. Berdarah-darah. Ada kenalan dokter, oh Ustadz senang minum obat ini penghilang rasa sakit. Anda jangan lihat rorombeheunna, karena setiap dunia rorombeheun itu beda-beda keadaannya. Berarti sakit kita itu nggak bisa jadi misalnya kamu mah flu aja berbuka. Loh, flu setiap orang tuh beda. Kan aya tuh nu flu maut anu bintang itu. Meteor Garden. Siapa? Sancai. Nah,
Si sancai teh kan flu. Maut. Jadi jangan gini, kamu mah flu aja, batuk aja buka puasa. Ya kalau itu berat untuk saya, ya mungkin flu-nya Ustadz Asep, flu biasa. Saya ini asa berat, asa sesek, ini kering, saya buka we. Ibu jangan merasa, aduh cuma flu masa buka. Biarin gak apa-apa, agama membolehkan kok. Kadang manusia itu suka ikut ngatur. Kamu mah cuma flu aja buka puasa. Ya biarin, karena menurut Al-Quran selama itu ternyata ada alasan sakit, urusan sakitnya kayak apa kan balik ke masing-masing. Ya gak sih? Beda-beda gitu. Nah, jadi yang membuat kita ini berbuka, satu, sakit. Ya, dan bisa dibayar dengan qada. Tapi kalau sakitnya menahun bisa dibayar dengan fidyah. Untuk kibar yang usia lanjut jelas itu dengan fidyah ya. Kemudian safar. Dia membayar fidyah untuk dirinya. Nah, jadi gini, ini ada pertanyaan bagus. Saya miskin banget. Saya nggak kuat puasa, udah uzur. Terus saya boro-boyo bayar fidyah. Untuk makan saya ge berat. Nah itu pernah kejadian. Ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah. Celaka ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan intim dengan istri di siang hari. Kata Nabi, oh kalau gitu kamu harus bayar puasa kifarat. 2 bulan. Ngulang 2 bulan. Sabulan wae teu kuat. Ini 2 bulan. Ya Rasulullah kalau 2 bulan saya kayaknya nggak akan kuat. Ya udah kamu atuh bayar we fidyah ke 60 fakir miskin. Uang dari mana ya? 60 fakir miskin. Nah di tengah kesusahan itu ada sahabat yang kaya. Ya, dah dari saya aja. Kamu mau bayar sedekah pada fakir miskin 60. Soku saya dibantuan. Sebut sajalah dikasih 120.000. Nah gitu. Masih ngahulang dia tuh. Ya Rasulullah, di kampung saya teh nu miskin ngan saya. Saya kudu ngabagikan ke fakir. Yang miskin teh saya. Nabi sambil tersenyum gitu, ambillah untuk yang miskin. Tahu nggak? Artinya oleh diri sendiri. Mirip seperti orang yang mohon maaf pekerja berat. Buruh kayak ngaspal bangunan, terik matahari, itu enggak kuat puasa. Boleh sebenarnya berbuka. Ibu jangan kemudian gawe di ibu kudu bukanya. Agama boleh membolehkan tidak puasa. Misalnya saya lagi bangun rumah, ada tukang yang lagi nembok segala macam. Saya boleh nanya, Mang, paruasa moal, pami teu puasa ek disediakeun makan gitu kan. Dosa henteu? Henteu dah, memang mereka diberi keringanan, namanya orang yang orang yang bekerja berat. Nah, bayar fidyah. Masalahnya misalnya boro-boro bayar fidyah untuk keluarga dia juga berat. Maka niatkan ketika dia ngasih ke istrinya itu fidyah untuk dia. Misalnya saya sehari dapat 50.000 ya dari hasil kerja keras kerja berat teh. Saya kasih ke istri, nawa itu saya bayar fidyah untuk saya juga. Itu boleh. Boleh Bu, agama mah simpel. Asal kita tahu ilmunya. Kasusnya yang tadi. Yang sahabat buka karena hubungan intim. Sampai titik ada orang yang ngabantuan. Sok kamu sedekah nih uangnya dari saya. Dia masih bingung. Nu miskin tengan saya. Kata Nabi sambil tersenyum. Sok untuk yang miskin itu. Ya, maksudnya untuk orang itu. Nah gitu ya. Oke, tadi teh berapa? 2. Nah, yang ketiga adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas, ya. Haid dan nifas. Ibu, kalau datang haid, ibu harus berbuka walaupun 5 menit lagi ke azan. Tong amek-amek kan. Aing
5 menit deui jeung keluar atuh cik engkewe tos maghrib. Ibu sayang jangan amek-amekan sebab saya sering dengar perempuan suka menggerutu. Tadi asar belum kok, aku masih sholat kok. Ima pasti bieu ieu. Ibu, begitu datang menstruasi, walaupun kasarnya tinggal 5 menit lagi ke adzan, ibu batal puasanya. Itu bayar qada. Nah, ibu gimana kalau ragu gini kan sok aya ibu-ibu nu ragu kieu. Punten mohon maaf ya, sudah buka segala macam. Pas mau wudu ada flek ya ibu. Ibu puasanya batal henteu? Batal teh. Bisa dipahami maksud saya? Mungkin gak itu terjadi? Nya ibu teh tos buka ya. Ibu asar baik-baik saja, tapi memang itu teh sudah tanggal-tanggal mens. Ya bapak-bapak nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi kudu ngerti biar bisa jelaskan sama istrinya. Itu sering saya dapat pertanyaan begitu. Ustadz saya teh waktu asar saya belum mens. Nah begitu saya mau sholat maghrib ada Ustadz. Itu saya dihitung atau enggak? Menurut ibu dihitung buka atau dihitung puasa? Anda mah udah mau ngerugi dihitung puasa lah. Tahunya kan pas maghrib. Sayang, kalau Anda ragu, dak mayuribuka ila malayuribuk. Ambil yang yakin. Yakinnya batal apa puasa? Batal. Ke ibu kalau puasa pasti ragu terus. Ya tehnya keluar nate. Apakah setelah buka atau sebelum? Ragu kan? Geus we yakin mah anggap batal. Dah kamu mah ngotot. Pengen nggak batal, ya. Paham Bu? Jadi kalau ada kejadian itu, kalau ada kejadian seperti ibu jangan ragu lagi. Ibu katakan, yang hari ini mah aku batal mens. Tah hari itu teh jangan dihitung. Ibu makan kieu, anggap we urang geus buka. Ya kan? Tapi saya yakin kalau Anda jujur, hati kecil Anda masih bertanya-tanya. Tapi jangan-jangan sebelum adzan cek hawa nafsu teh geus adzan tama. Tapi tetap tapi gimana kalau belum adzan? Tah matak dak mayuribuk. Tinggalkan keraguan itu, ambil yang yakin. Jadi yang yakinnya itu Anda berbatal, Anda batal karena mens. Walaupun dah Ustadz pas asar teh. Pas jam 5 teh, punten saya teh pipis masih baik-baik saja. Ya tapi kan bisa saja 5 menit sebelum adzan. Nah, gitu. Jelas Bu? Nah, mens ya. Oke. Ya. Oh, beda lagi kalau penyakit. Namanya istihadhah ya. Kalau istihadhah itu bukan haid. Kalau haid itu darah yang normal ibu-ibu ketahui. Kalau istihadhah itu semacam pendarahan. Bagi teteh-teteh yang mengalami pendarahan, jadi dia dipastikan bukan mens, maka Anda boleh tetap puasa. Jangankan puasa, sholat pun tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda biasa mens seminggu, ini udah 10 hari masih keluar, 12 hari masih keluar. Terus Anda konsul misalnya ya kata dokter teh, oh ya Bu, Ibu kayaknya stres nih, ini mah bukan menstruasi. Nah udah jelas itu bukan mens, maka pastikan Anda harus berpuasa. Tapi gimana kalau dengan puasa itu lemes, pusing? Ya jangan berpuasa, tapi kategorinya sakit. Bukan tidak puasa karena mens, bener gak? Nah gitu ya. Nah yang terakhir, yang keempat, al-hamlu war-radha', hamil dan menyusui, ya. Hamil dan menyusui. Nah, ada hadis yang mengatakan innallaha wada'a anil musafiri syatras salati was-saumi wa alal hubla wal murdi as-saum. Allah
memberikan keringanan kepada orang yang safar untuk menjamak sholat dan meninggalkan puasa. Jadi ingat, bagi orang yang musafir, menjamak sholat, mengkosor sholat dan meninggalkan puasa. Boleh, tadi aturannya sudah dibahas ya. Kalau memang kuat silahkan, nggak kuat berbuka. Wa alal hubla wal murdi as-saum. Dan Nabi pun memberikan keringanan kepada yang hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Jadi kalau ibu hamil, ya tidak perlu berpuasa. Ada yang suka bilang gini, latihlah anakmu dekat dengan Allah. Tekudu dacan balik dan anak lagi gitu mah butuh nutrisi. Saya kalau ditanya, Ustadz saya lagi hamil. Bagusnya berbuka apa puasa? Saya bilang berbuka. Kenapa? Ibu kuat. Tapi janin itu butuh nutrisi. Ibu kudu makan yang bagus. Nutrisinya kudu terpenuhi. Gizinya harus terpenuhi. Jadi saya termasuk yang berpendapat, Anda kalau sedang hamil, afdolnya tidak puasa. Kenapa? Mengutamakan janin itu lebih. Mungkin ibu fisiknya kuat. Tapi tetap Bu, nutrisi untuk janin itu berkurang. Tapi mun ibu tidak puasa, jangan ikut-ikutan orang berpuasa. Paham Bu? Malu mau makan, malu mau... Ibu normal aja makan. Karena orang yang sedang hamil itu butuh nutrisi yang mencukupi janinnya. Karena kita ini harus punya generasi yang lebih baik dari kita, lebih soleh dari kita, lebih sehat dari kita, lebih pintar dari kita. Tah ada kaitan dengan apa yang kita berikan untuk janin. Mata kalau lagi hamil, sok tanya gerak dokter. Makanan teh yang bergizi, ya. Proteinnya kudu bagus, kudu lengkap. Ya mah atuh keur hamil teh seblak, cilok, cireng, kurupuk, cilor, aduh ya Allah. Gerhamil teh, hobi teh kurupuk, cireng, seblak, cilor, gorengan. Ibu, banyaklah makan telur, banyaklah makan daging. Itu protein tuh wajib banget. Banyaklah makan sayur, banyaklah makan buah-buahan ya. Walaupun saya bukan dokter kan saya pernah jadi penyuluh posyandu ya. Jadi walaupun saya bukan dokter kan pernah jadi penyuluh posyandu ya gitu. Jadi ibu-ibu hamil. Nah jadi kader posyandu kan saya juga. Nah jadi dengan demikian orang yang sedang hamil itu afdolnya tidak puasa. Ya Anda bayar fidyah saja. Nah walaupun saya tahu ada juga narasumber yang mengatakan ibu dekatkanlah anak ibu kepada Allah. Biarkan anak ibu dilatih berpuasa. Engkewe dilatih mah geus lahir lah, geus lahir, geus balita, udah gizinya terpenuhi ya kan. Bahkan ada, kalau saya sih bagi anak-anak yang gizinya jelek, makannya kurang bagus, kalau dia masih belum balik mah, apalagi balita, gak usah dipaksa latihan puasa. Ya mungkin saya agak berbeda lah dengan Ustadz Asepnya. Ari Ustadz Asep mah mungkin budak begang, 4 tahun, ya, kicep, kepala besar, perut besar. Mungkin oleh Ustadz Asep disuruh latihan puasa. Saya, no, jangan. Itu anak gizinya jelek. Anak gizi buruk itu tidak berpuasa. Karena menjaga kesehatan dia di masa depan. Dan anak itu kan belum wajib puasa. Bu. Anak itu belum wajib puasa. Nah, ada anak umur 6 tahun tos latihan puasa. Tapi memang budak nanti berisi, ya kan? Berat badannya standar, tinggi badannya standar, maksudnya sesuai kesehatan. Lalu dilatih lah dari subuh sampai duhur, gitu, dilatih. It's okay. Ya mah budak sirah gede, perut buncit ya. Tulang lebih dominan tulang daripada kulit kan gitu. Geus gitu teh disuruh latihan puasa, please deh. Menurut saya mah yang sesuai fitrah mah dia tidak perlu berpuasa dulu. Ya mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, nggak apa-apa. Tapi saya melihat dari sudut syariat, anak itu belum kena kewajiban. Tapi anak itu wajib dipenuhi nutrisi oleh orang tuanya. Karena wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kalian merasa takut
sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi kita kudu khawatir kalau anak kita tuh lemah fisiknya, lemah intelektualnya gitu. Bu, dah untuk pintar dan sehat kudu bergizi atuh. Iya. Ya untuk pintar dan sehat tuh kudu bergizi. Tetep we kudu eta mah. Gitu. Ibu, alhamdulillah tak terasa 3 bab di buku ini udah saya tamatkan ya. Insya Allah besok bertemu lagi di sini. Di mana? Besok maksudnya minggu depan. Kieu. Emang Senin aya MPI, maksudnya minggu depan ya. Kita bertemu lagi di sini. Ya, ini teh kita Ramadan keberapa di sini ya? Ketiga. Keempat. Enggak, Ramadan, maksud saya gini, kita udah ngaji pasca Covid, sudah berapa Ramadan? 4 Ramadan, enggak kerasa ya, rasanya baru. Kan inget enggak, kita pertama kali ngaji itu seminggu sebelum Ramadan. Dan saya lihat wajah ibu bapak teh ditutupan, mendingali nate areungap. Nah, jadi bagi saya mah mulai menggunakan mesin ini sangat bersejarah. Karena pertama kali mulai dibuka pengajian-pengajian walaupun dengan aturan yang ketat. Dan masih ingat seminggu sebelum Ramadan kita ngaji, nah setelah itu Ramadan. Berarti tak terasa udah 4 Ramadan kita gunakan masjid ini. Ya semoga pahala yang wakaf sekecil apapun mengalir, apalagi yang besar. Ya, amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.